Pada saat asisten rumah tangga pulang kampung, bukan hanya urusan rumah tangga yang keteteran ya Imam ya, termasuk juga urusan makanan. Benar banget Rahma, dan karena itulah beberapa warga memanfaatkan jasa catering lebaran untuk menyiapkan menu makanan harian ataupun menu sajian lebaran. Dan omset catering lebaran melonjak drastis. Iya, intinya terbantu banget ya dengan adanya catering ini. Ya. Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayuningdia. Dan saya Imam Wibowo, terima kasih. Selamat libur lebaran. Setelah berpuasa sebulan penuh sepanjang bulan Ramadan, seluruh umat Islam di dunia menantikan datangnya Idul Fitri. Selain menjalani momen silaturahmi, setiap keluarga biasanya memiliki aneka hidangan favorit untuk dinikmati. Disinilah kerepotan terjadi. Tidak semua orang bisa menyiapkan sendiri makanan untuk hari raya Lebaran ini. Bisa jadi karena tidak biasa memasak atau karena tidak ada yang membantu. Seperti yang terjadi pada Herawati. Untuk mempersiapkan makanan hari raya, Herawati tak mau repot. Ia memilih memesan masakan dari sebuah tempat catering milik Ibu Endang Umar Fahmi. Sering pesen lah, masak sih jarang, capek soalnya. Herawati sudah 9 tahun menjadi pelanggan catering ini. Setiap Idul Fitri tiba, ia pasti memesan masakan di sini. Bahkan bukan hanya saat Idul Fitri. Pada hari-hari biasa pun perempuan berusia 60 tahun ini biasa memesan masakan Ibu Endang. Karena masakannya cocok saya ya, enak. Masakan rumahan, harganya kejangkau. Ibu Endang Umar Fahmi memang sudah lama menjalankan usaha catering. Catering miliknya beroperasi dari rumah pribadi di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Catering yang diberi nama Utari Catering ini berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Pada hari-hari biasa, Ibu Endang menerima pesanan masakan dari pelanggannya. Selain itu, ia juga membuat masakan di luar pesanan, sehingga siapa saja bisa langsung datang membeli darinya. Ya catering lah gitu ya, tapi dulu mungkin belum seperti yang sekarang marak sekali ya. Baru paling gedung-gedung kecil, terus kantor-kantor, makan karyawan, rumah sakit, seperti itu aja. Menu yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bagi catering Ibu Endang. Berbagai lauk pauk ia siapkan, baik yang dipesan oleh pelanggan ataupun yang hanya ia masak sebagai persiapan jika ada pelanggan yang menginginkannya. Pada bulan Ramadan, pesanan pun semakin banyak. Puncaknya adalah menjelang Idul Fitri. Keluarga-keluarga yang ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga, banyak yang memilih memesan masakan jadi pada Ibu Endang. Praktis dan dijamin lezat. Takbir ya sebelum lebaran ya, dia ngambil makanan-makanan, ketupat, lauk pauk begitu. Tapi saya memang tidak mau mengantar karena tidak ada tenaga untuk antar. Jadi biasanya mereka ambil untuk itu, untuk dia bawa banyak. Tapi sebetulnya saya batasi Mbak, karena kalau terlalu banyak juga repot ya. Mungkin juga tidak ada pembantu, tapi mungkin juga kadang orang berpikir praktis ya. Meski memiliki koki dan karyawan, untuk kualitas masakan Ibu Endang masih memantaunya sendiri. Baginya kualitas harus selalu dijaga, karena itulah yang akan menjadi alasan para pelanggan kembali memesan. Selain catering rumahan, catering milik Ibu Endang ini juga melayani pemesanan untuk acara-acara tertentu. Berbeda dengan Utari Catering, Dita Catering milik Syukron Muhtar justru menangguh keuntungan lebih saat Lebaran. Catering ini banjir order sejak Ramadan hingga Idul Fitri. Jumlah pesanan yang diterimanya pun cukup besar. Seminggu Lebaran kita lebih kurang kemarin itu sekitar 2.700 porsi. Meski harus bekerja lebih keras untuk melayani permintaan catering Lebaran, namun Syukron sangat menikmatinya. Baginya semua ini adalah berkah yang harus ia syukuri. Yang pertama menanamkan kepercayaan kepada calon konsumen, termasuk konsumen yang dari tahun ke tahun memang mereka selalu pesan paket ketupat Lebaran. Banyak rumah makan yang tutup, catering-catering yang tutup karena mereka juga tidak lebih masyarakat urban, yang mereka harus pulang kampung. Sehingga kami yang masyarakat pribumi di sini yang memang kecimpung di jasa catering ini jadi ketempuan permintaan.
Syukron sudah menjalani bisnis catering ini sejak 10 tahun yang lalu. Pengalamannya di dunia catering membuat ia percaya diri mengelola bisnisnya sendiri. Pelanggannya pun semakin banyak dari hari ke hari. 9 orang koki menjadi andalan Syukron. Menjelang Idul Fitri mereka sibuk mempersiapkan pesanan. Syukron pun memantau langsung pekerjaan mereka. Segala perlengkapan pun harus dicek agar tidak ada yang terlupakan. Untuk bahan masakan, Syukron selalu mengutamakan kualitas. Makanan dimasak tidak terlalu lama sebelum acara dimulai, hingga kesegaran masakan selalu terjaga. Dan seperti biasa, menjelang Idul Fitri, harga-harga bahan masakan pun meroket. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, pria 40 tahun ini sudah mempersiapkan strategi untuk menyiasatinya. Yang pertama itu saya cari sumber yang belum melewati banyak mata rantai. Terutama saya langsung ke produsen, ke petani. Atau saya untuk daging langsung ke pemotongan. Untuk memuaskan pelanggannya, Syukron selalu memberi komplimen berupa buah-buahan pada mereka. Walaupun banyak yang memesan dalam porsi besar, namun sebenarnya Syukron tidak menolak order yang tidak terlalu banyak. Ia mematok minimal pemesanan sebanyak 10 porsi dengan harga Rp650.000. Karena itulah pelanggan seperti Mustar tetap bisa memesan pada Syukron. Di sini bisa minim order. Kalau di rumah kan, kalau masak-masak banyak anak kecil Mbak ya. Nah, lagi lebih enak yang simpel-simpel lah kalau menurut saya. Di sini juga 10 porsi bisa. Jadi ya lebih simpel lah buat nggak ngerepotin di rumah. Lebaran memang memberi kebahagiaan tapi juga sekaligus mendatangkan kerepotan, terutama dalam mempersiapkan aneka hidangan istimewa bagi keluarga. Namun seharusnya hal ini tidak menjadi masalah. Keberadaan jasa catering yang tetap buka 24 jam sepanjang libur Lebaran menjadi solusi praktis. Selain itu, sebaiknya kita juga kembali pada hakikat Idul Fitri. Umat Islam tak harus menyambut hari raya ini dengan pakaian baru yang mewah atau dengan makanan yang berlimpah. Sebab yang terpenting bukanlah pada tampilan fisik seseorang atau beragamnya masakan, namun pada kesucian hati dan tingkat ketaatan seseorang.